Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai berberes, baik itu Baekjun, Jogul, Yongjun, dan bahkan ada Baek-ah ikut berberes. Sesuai perintah dari Baekjun, semua orang berkemas untuk bersiap meninggalkan Istana Utara. Tentu saja Chung Myun ingin menghentikan mereka, tapi sia-sia karena perkataannya sama sekali tidak didengarkan. Ya, mereka mengabaikan Chung Myun yang terus saja mengoceh. Hingga pada akhirnya Baekjun pun merespon Chung Myun. Ia berkata, "Chung Myun, aku tahu betapa sulit kondisi saat ini. Oleh sebab itulah lebih baik kita pergi saja meninggalkan istana." Ya, Baekjun merasa sangat muak dengan tingkah orang dewasa yang berada di sekitar Sol Sobek. Itu adalah para penatua yang nampaknya sangat sulit sekali dinasehati. Padahal sebelumnya baik itu Baekjun dan juga Chung Myun sudah menjelaskan situasi kondisi kritis di Istana Laut Utara, tapi mereka lebih memilih mengabaikannya atau berpura-pura tetap tenang. Dan itulah yang membuat Baekjun mengambil keputusan tersebut. Dan ternyata tidak hanya Baekjun, murid-murid Gunung Hua lainnya juga kesal dengan apa yang dikatakan oleh para penatua. Walau begitu, Chung Myun berkata jika mereka tidak bisa membiarkan hal tersebut begitu saja, karena jika benar iblis surgawi bangkit lagi, semuanya akan terlambat. Ya, Baekjun sudah mengetahui hal tersebut berkat apa yang dikatakan oleh Chung Myun sebelumnya. Tapi apa yang harus mereka lakukan jika Istana Laut Utara tidak mendukung perbuatan mereka? Daripada tinggal dengan status yang tidak jelas, bukankah lebih baik kembali dan memberitahukan hal tersebut kepada Shaolin? Lagi pula, dari awal tujuan mereka datang ke Istana Laut Utara hanya untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana dan mendapatkan kristal es. Karena semua tujuan tersebut sudah tercapai, bukankah lebih baik untuk kembali ke Gunung Hua? Walau begitu, Chung Myun tetap bersikukuh untuk tetap tinggal dan menghentikan kultus iblis. Tapi sayangnya, walaupun berusaha untuk meyakinkan Hayeon juga murid-murid Gunung Hua lainnya, mereka tetap memiliki pemikiran yang sama dengan Baekjun, yaitu kembali. Saat itu Chung Myun masih belum memahami sebenarnya apa maksud dan tujuan Baekjun juga murid-murid lainnya, karena ia sangat memahami benar bagaimana menghadapi kultus iblis. Dan jika dibiarkan lalu iblis surgawi benar-benar hidup kembali, maka semuanya sudah benar-benar terlambat. Chung Myun ingin sekali menjelaskan hal tersebut, tapi nampaknya Baekjun sudah tidak peduli, karena yang terpenting saat ini adalah kembali ke Gunung Hua. Tidak hanya itu, Baekjun bahkan mengambil pedang Chung Myun dan memberikannya kepada Tang Soso. Lalu Tang Soso menyerahkannya kepada Yisul agar Chung Myun tidak memiliki senjata. Dengan begitu, seberapa kuat pun Chung Myun, tapi jika ia tidak memiliki pedang, pastinya ia akan kesulitan bahkan untuk melawan para murid-murid Gunung Hua. Hingga pada akhirnya terdengar suara ketukan dan ternyata itu adalah Sol Sobek. Tentu saja semua orang terkejut kenapa tiba-tiba Sol Sobek datang menghampiri mereka. Nah, awalnya Sol Sobek datang untuk memberikan pil kepada Chung Myun. Itu adalah pil yang sebelumnya Chung Myun minta. Tapi saat Chung Myun ingin menerimanya, Baekjun menghentikan hal tersebut. Iya, Baekjun ingin mengetahui sebenarnya apa niatan dari Sol Sobek, karena ia yakin ada maksud tertentu akibat insiden sebelumnya. Akan tetapi Sol Sobek menjelaskan kehadirannya hanya murni untuk memberikan pil tersebut kepada Chung Myun, seseorang yang terluka dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Istana Es. Tidak ada alasan lain. Ia bahkan berkata jika dirinya memberikan hal tersebut bukan atas nama Lord, melainkan atas nama warga Laut Utara. Dan jika Chung Myun tidak menerimanya, pastinya
mereka akan merasa malu ataupun sedih karena tidak bisa memperlakukan penyelamat Laut Utara dengan baik. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun mengambil pil tersebut dan langsung meminumnya. Walau begitu, Baekhyun masih sangat yakin jika Sol Sobaek memiliki tujuan lain. Tidak mungkin ia datang secara langsung menemui murid-murid Gunung Hua hanya untuk memberikan pil saja, apalagi tanpa adanya pengawalan dari para penatua. Nah, sebenarnya si Han Yimung sama Yo Sahon itu ingin ikut dengan Sol Sobaek, tapi Sol Sobaek bersikukuh ingin datang sendiri. Hingga pada akhirnya keduanya pun menyerah, tapi mereka pun meminta para pengawal biasa untuk menjaganya. Dan ternyata benar, kedatangannya tidak hanya untuk memberikan pil, melainkan ia ingin meminta saran dari Chungmyun. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Apa saran dari Chungmyun? Kenapa harus dia? Tentunya murid-murid tahu benar bagaimana cara berpikir Chungmyun. Oleh sebab itulah mereka meminta agar Sol Sobaek mempertimbangkan permintaannya tersebut. Tapi nampaknya Sol Sobaek tidak peduli karena menurutnya Chungmyun lah yang paling cocok untuk dimintai nasihat. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmyun bersemangat. Ia bahkan berkata jika dirinya pandai dalam hal konseling. Adapun murid-murid Gunung Hua, mereka hanya bisa pasrah dan membayangkan kemungkinan hal buruk yang akan menimpa Istana Laut Utara. Tapi walau begitu, mereka tetap berusaha untuk meyakinkan Sol Sobaek bahwa itu bukanlah solusi untuk meminta nasihat dari Chungmyun. Ya, tidak hanya Chungmyun, murid-murid Gunung Hua juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Haeyeon mengatakan ada perbedaan antara murid dan iblis. Jadi sebuah kesalahan besar jika meminta nasihat kepada iblis. Ya, perkataan tersebut tentu saja membuat Chungmyun kesal. Ia bahkan ingin menghajar Haeyeon, tapi untungnya ia langsung bersembunyi. Di sini Sol Sobaek merasa aneh. Biasanya sesama murid atau rekan akan melindungi atau menutupi aib mereka, tapi tidak dengan pendekar tawis di hadapan. Mereka marah secara terang-terangan menjabarkan aib dari rekannya. Di lain sisi, tentunya Baekhyun tahu kenapa ia ingin meminta nasihat kepada Chungmyun. Karena saat pertempuran berlangsung, Chungmyun lah yang paling menonjol. Ya, ia berdiri di garis depan dan bahkan bisa mengakhiri peperangan dalam waktu singkat. Tentunya dari sudut pandang orang awam, Chungmyun lah yang paling bisa diandalkan dan adalah hal yang wajar untuk meminta nasihat kepadanya. Tapi Baekhyun kembali menjelaskan kepada Sol Sobaek bahwasanya tidak melulu kekuatan berbanding lurus dengan logika ataupun pemikiran. Dan murid-murid Gunung Hua mengangguk mendengarkan perkataan Baekhyun. Tapi ternyata Sol Sobaek memiliki pandangannya sendiri dan ia mengatakan jika dirinya meminta nasihat Chungmyun bukan karena dirinya kuat, melainkan di antara murid Gunung Hua lainnya ialah yang paling memiliki tekad. Dan tekad kuat tersebutlah yang membuat mereka bisa mengalahkan Chunsang juga pasukannya. Hingga pada akhirnya murid-murid Gunung Hua pun menjadi pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Chungmyun. Tapi tentu saja mereka masih mengkhawatirkan hal tersebut. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun menghampiri Sol Sobaek dan berkata, "Baiklah, apakah kau ingin meminta nasihatku untuk menjadi raja yang baik?" Dan Sol Sobaek pun menjawab, "Ya, jadi bagaimana menurutmu?" Lalu Chungmyun menjawabnya dengan tegas, "Jika itu aku, semua mata tertuju kepada Chungmyun." Dan ia pun menjawab, "Aku tidak tahu." Sol Sobaek hanya bisa terdiam. Chungmyun kembali menjelaskan, "Bagaimana aku bisa tahu? Karena jika aku tahu, pastinya aku telah menjadi penguasa ataupun lord." Bagi Sol Sobaek tentunya itu bukanlah jawaban yang memuaskan, tapi tidak dengan murid-murid Gunung Hua. Mereka merasa lega dengan jawaban tersebut. Baekhyun bahkan sempat berpikir, ya memang seharusnya seperti itulah Chungmyun. Jika ia ditanyai sesuatu, ia tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan.
Tapi Sol Sobek tidak menyerah. Ia kembali bertanya, bagaimana jika kau berada di posisiku? Apa yang akan kau lakukan? Sebelum Chung Myun menjawab, murid-murid Gunung Hua lah yang menjawab terlebih dahulu. Ia pasti akan mematahkan kepala para penatua dan Istana Laut Utara pasti kacau. Mendengarkan jawaban para seniornya, bukannya tidak setuju, Chung Myun malah setuju. Ia pun berkata kepada Sol Sobek, apakah kau dengar? Itulah yang akan aku lakukan. Mendengar jawaban Chung Myun, Sol Sobek pun menjadi lebih bingung. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.